Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, sudah jam 8 kurang seperempat, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Itu. Udah jam 8 kurang seperempat itu. Kenapa? Azannya kemalaman kayaknya ini. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan syukur ini wajib. Syukur itu apa? Wajib bersyukur. Bisa sholat bersyukur, masih sehat bersyukur, dikasih nikmat umur bersyukur, bisa duduk di majelis ilmu bersyukur, jalan dari rumah sampai sini dalam keadaan selamat, sehat walafiat bersyukur. Karena nikmat sekecil apapun tidak mungkin bisa kita raih kalau bukan pertolongan Allah. Berarti kita saat ini dalam pertolongan Allah, maka patut disyukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan masih pada bab kumpulan-kumpulan doa. Beberapa contoh doa, karena pada bab yang sebelumnya kita berbicara mengenai apa? Doa untuk untuk orang lain tanpa dia tahu. Kemudian kita baca tentang Sayyidul Istighfar. Kemudian kita berbicara tentang mengangkat tangan ketika
berdoa. Kemudian kita berbicara tentang wajib yakin doanya diijabah. Kemudian doa-doa di waktu pagi dan petang. Nah, kemudian dituliskan satu bab khusus oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab tanpa judul. Babun. Cukup mengatakan apa? Bab tok tanpa judul. Maka artinya bab ini masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Atau ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain, yaitu tentang membalas kebaikan. Tiba-tiba hadis yang berikutnya itu berbicara tentang kematian. Ini gak connect. Ternyata dijelaskan oleh para ulama, awalnya hadis itu satu, tapi dipisah di dalam dua riwayat, sehingga terkesan antara yang pertama dengan yang kedua itu hadis yang berbeda. Padahal hadisnya cuma satu. Nggak ngerti antum itu, tapi nanti insya Allah lama-lama ngerti. Kita baca hadis yang berikutnya masih pada bab tentang kumpulan-kumpulan doa. Setelah kemarin kita bilang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan diremehkan doa ini. Walaupun nampaknya sikis donga umum. Loh, justru inilah doa yang paling disukai oleh Nabi. Karena apa? Menggabungkan semua kebaikan. Minta kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Memohon kebaikan akhirat, wa fil akhirati hasanah. Dan penutupnya apa? Selamat dari hukuman Allah berupa api neraka. Wa qina adzabannar. Jadi panjenengan kalau tiba-tiba terbersit di dalam pikiran, entah sedang kerja, sedang di mobil, sedang makan, menjelang tidur yang kemudian tidak kunjung bisa tidur, terbersit perasaan kepingin berdoa, doa ini aja. Diulang-ulang terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang yang baru. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو ربيعة سنان قال حدثنا أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض. Nabi Muhammad itu suatu hari mengambil ranting kayu. Itu Anda bisa buka di dalam kitab Muhammadun Al-Muallim. Nabi Muhammad seorang guru. Itu untuk guru saya anggap wajib baca buku ini. Terjemahannya ada. Bahasa Indonesia ada. Muhammadun Al-Muallim. Nabi Muhammad seorang guru. Dijelaskan di sana metode Nabi Muhammad di dalam mengajarkan kepada para sahabat. Salah satunya metodenya pakai contoh. Metode yang lain menggunakan apa-apa yang ada di sekitar, seperti sekarang. Suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah mengambil satu ranting pohon. Ini kan ngasih contoh. Kemudian apa? Fanafadhahu. Sama Nabi Muhammad mau dipatahin itu ranting. Ternyata alot. Falam yantafid, tidak kunjung patah. Jadi diikhtiarkan tidak patah-patah. Thumma nafadahu falam yantafid, diulangi lagi sama Nabi, dipatahin, ikhtiar, ternyata tidak kunjung patah. Thumma nafadahu fantafadha, untuk yang ketiga kalinya dicoba untuk dipatahkan dan pada akhirnya sukses. Ranting kayu itu patah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah yanfudnal khataya kama tanfudhu asy-syajaratu waraqaha." Rasulullah bilang apa? Subhanallah,
walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ditambahi Allahu Akbar boleh? Boleh, karena riwayatnya bukan cuma satu ini. Termasuk di dalam Al-Quran itulah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Disebut apa? Al-baqiyatus shalihat. Dalam hadis Anda buka dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada surah Al-Kahfi. Wal-baqiyatus salihatu, dan al-baqiyatus salihat ditafsirkan di sana dari hadis Nabi besar Muhammad itu 5 zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ditambahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billah. Cukup. Ditambahi al-aliyyil azim, ya boleh juga. Boleh, tidak apa-apa. 5 ini. Subhanallah walhamdulillah. Jadi ingat Ustaz Arifin Ilham ya. Mudah-mudahan sama Allah diterima amal ibadah beliau. Wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis ini, ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu bisa merontokkan daun-daun dari pohon sampai habis. Ini kiasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah itu bisa menghapuskan dosa saya dan antum semua sampai dosa itu habis. Subhanallah. Oh, lihat. Ini loh pentingnya cari ilmu itu. Supaya kita ngerti. Ada kalimat-kalimat ringan yang dengan itu menjadikan Allah mengampuni dosa kita. Dalam hadis ini, kalimatnya zikir cuma 3. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Berapa kali? Tidak disebut. Kalau tidak disebut berarti mutlak atau muqayyad. Mutlak itu bebas, muqayyad itu terikat dengan jumlah. Kalau zikir setelah salat, subhanallahnya berapa? 33. Alhamdulillahnya 33. Anda baca sampai 50 boleh? Boleh apa enggak? Bukan masalah tidak atau boleh. Ini urusannya Nabi Muhammad menyebutkan angka. Terus kenapa Nabi Muhammad menyebutkan angka 33, antum bikin angka 50? Ini kalau ngomong boleh enggak boleh nanti dibilang, waduh Wahabi mana gitu loh. Nah ini masalahnya bukan boleh tidak boleh. Ini masalahnya Nabi Muhammad mengatakan 33. Nah itu muqayyad, terikat dengan jumlah. Maka kalau Nabi Muhammad mengikatnya dengan kalimat 33, ya wes, pasrah bongkoan. Tapi seperti ini, mutlak itu tidak ada jumlahnya. Berarti jangankan 33, 1373 oleh 1373 boleh. Boleh. Ustadz kurang 1, 1372 boleh. Ustadz ponjol 1, 1374 boleh. Namanya mutlak itu sak kerso panjenengan. Maka dalam zikir-zikir yang mutlak kaidahnya 1, luwe akeh luwe apik. Paham nggih? Dalam zikir-zikir yang mutlak, maka kaidahnya apa? Semakin banyak, semakin baik. Kalau zikir-zikir yang ada jumlahnya, maka kaidahnya apa? Sesuai dengan jumlah itu lebih baik. Walaupun jumlah yang diajarkan cuma sedikit,
33 panjenengan 50, sing 33 luwih apik timbang sing 50. Bukan gara-gara lebih banyak lebih sedikit, tapi lebih menyamai apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pinter, luar biasa. Hadis yang berikutnya. Haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Salamah qala sami'tu Anasan yaqulu أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الحاج. Datang seorang perempuan sama Nabi Muhammad curhat. Curhat tentang apa? Al-hajah, tentang suatu hajat. Hajat itu keperluan. Jadi perempuan ini, ya Rasul pripun? Ya mungkin kalau bahasa kita, ini apa ya Rasul? Saya butuh tepung, saya butuh minyak, saya butuh kurma. Tepung, minyak, kurma, itu kalau bahasa kita ya. Kemudian faqala, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan itu, ala adulluki ala khairin min dzalika? Mau enggak tak tunjukkan kepada kamu yang lebih baik dari yang kamu minta? Wah, sama seperti hadisnya Nabi kepada Siti Fatimah. Ingat, ketika Siti Fatimah minta bantuan kepada Nabi satu orang pembantu. Karena Siti Fatimah merasa apa? Kerjoku abot. Rasulullah datang, Rasulullah bilang apa? Tak beri, tak kasih. Tapi bukan pembantu, yang lebih baik dari pembantu. Wah, ya apa? Jadi orang itu Pak, lek dijaluki 300. Keen 500. Dijaluki 500, keen 1000. Dijaluki 1000, 1500. Diutangi hadiah. Gitu, utang 300, ra usah utang. Pen. Lek perlu BPKB mobilku gawon pisan. Nyoh, entek-entek menisan buyar urip. Masya Allah. Ini gak ikhlas namanya ya. Nah, jadi begitu. Rasulullah bilang sama Siti Fatimah, mau ndak aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dibandingkan seorang pembantu? Betul. Apa itu? Kalau mau tidur wiritan, ojo HP-an. Bu, mau tidur drama Korea, TikTok. Apa? Astagfirullah. Model apa Anda ini? Dijak ngaji pirang-pirang tahun, panggai. Ngamuk-ngamuk. Nah, sudah, maka begitu. Apa zikirnya? Subhanallah 33 sebelum tidur, ge? Subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar bukan 33 tapi 34. Itu kalau mau tidur. Jadi subhanallahnya 33, alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 40. Ustaz, katanya turu ngitung bleset-bleset aja. Pakai tasbih. Anda ini lagi ngitung duit katong bleset, ngitung zikir bleset-bleset aja. Lu ngitung sholat itu loh, mek papat, itu saya bingung, telu papat iki Mang. Bayangin, ngitung sholat, landane panjenengan dikasih emas 74 kilo, wah gendeng. Asli langsung bingung, stres, waduh, kayak so mikir. Sudah, itu dikatakan oleh para ulama apa? Ini adalah zikir yang meringankan untuk orang yang pekerjaannya berat. Ini yang mau minta amalan, Ustaz, kayak amalan kerjoku ya abot, kuli. Kerjoku iki Ustaz ngaspal dalan. Kerjoku iki Ustaz ya Allah abot dampingi presiden. Seskap aku iki Ustaz. Riwa-riwi ngetutnya presiden. Apa amalannya biar pekerjaan itu terasa ringan? Setiap sebelum tidur jangan lupa zikir. Zikirnya apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar berapa? 34. Maka Siti Fatimah mengatakan, demi Allah aku dapati itu lebih baik dari seorang pembantu. Wah, ini ibu-ibu yang di rumahnya tidak ada pembantu itu loh. Bu, gak ada rewang boten? Gak ada boten?
Boten, ada yang punya, ada yang tidak ya. Kalau punya, saya ada pembahasan. Kalau di buku ini sudah lewat jauh. Sudah lewat jauh. Itu apa? Memuliakan pembantu. Artinya dua. Nomor satu, jangan memberi beban melebihi kemampuan. Tidak boleh, zalim Anda. Nomor dua, berikan bayaran sesuai dengan pekerjaan. Ditambahi satu, ajaklah makan seperti apa yang Anda makan. Itu memuliakan pembantu. Dan ingat, niki panjenengan eling-eling ini rumus urip. Orang itu kalau gampang meremehkan orang lain, itu cirinya memang dia orang hina. Muasi wong, sopo sih? Alah, sopo? Alah, duwe mek piro sih? Alah. Ada orang bawa map. Bawa apa? Map. Gawe kopiah serotok bulak. Gawe takwa kelire putih dadi krem. Iya. Sarungnya selungset, ketok-ketok rumah sore-sore, tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kula dugi griya panjenengan kaping setunggal silaturahmi. Langsung jurune hati. Alah terus wis. Lanjutlah bantuan. Nah, tidak boleh meremehkan orang. Maka orang itu ketika dia memuliakan orang lain, itu dia tidak sedang memuliakan orang lain, tapi dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mulia. Gak oleh menghina orang lain, itu tidak boleh. Tidak boleh. Melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Maka masih ingat pengajian saya. Jaga mata kita dari tiga. Nomor satu, jaga mata Anda dari memandang orang lain dengan pandangan rendah. Ojo. Jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan apa? Merendahkan. Tidak boleh. Aib. Nomor dua, jangan memandang aib atau cacat orang lain. Ojo. Misalkan, panjenengan punya teman telinganya bengkong nang jeru. Kalau kita bengkong kemana? Luar. Teman panjenengan nutup gini. Jangan malah diwasi terus kupingnya. Itu menjadikan dia merasa apa? Tidak nyaman. Ada teman kita yang kalau ngomong itu terkadang belepotan. Jangan terlalu fokus pada kekurangan orang itu. Dan yang ketiga, jagalah pandangan kita dari melihat aurat sesama muslim. Walaupun dia buka. Sekarang ini rame. Di YouTube. Seorang istri memergoki suaminya sedang bersama selingkuhannya. Itu didelok dengan perasaan senang di YouTube. Haram. Tidak boleh. Faham bu? Lah sedang ramai sekarang diikuti ibu-ibu ini Ruben sama Sarwenda. Astagfirullah, enggak usah bu, enggak usah. Kenapa? Apa? Ustadz kok tahu? Loh kan saya sudah ngomong dari jauh-jauh hari. Kalau Ustadz harus tahu. Lah ditakoni cek so jawab. Astagfirullahaladzim. Sudah lanjut. Sudah, maka jangan pernah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, meremehkan. Kalau ada yang seperti itu, memang dia asli ini remeh. Maka ingat gak? Ojo sombong, ojo minder. Jangan sombong, jangan minder. Orang yang minderan nanti akan datang saatnya dia sombong kepada orang lain. Orang yang sombong akan datang saatnya dia bakal minder ndak karuan. Maka ojo sombong, ojo minder. Wes anas binas menungso podo kabeh. Menungso podo kabeh. Wong sugih-sugih itu lho Masya Allah. Ada orang sugih sing resik enek, tapi rata-rata lek sugih banget mesti ono Spanyolnya. Ngerti Spanyol? Separuh nyolong. Senek, maka gak usah sombong di depan kita orang-orang kaya itu. Wis lah. Gak usah.
Kita pun tidak boleh kurang ajar. Spanyol lagi gaya tok. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Artinya wes salah. Biasa aja ya. Biasa saja. Maka Rasulullah SAW bersabda mengatakan kepada perempuan itu, Bu, tak beritahu untuk panjenengan yang lebih baik dibandingkan apa yang panjenengan inginkan, panjenengan dapatkan. Kan perempuan itu datang maunya apa? Curhat. Karena ada keperluan. Rasul bilang, tak kasih yang lebih hebat dari apa yang kamu minta. Nah, kata para ulama, ini amalan untuk orang yang kepingin hajatnya qabul. Understand? Faham? Ini amalan untuk siapa? Orang yang kepingin hajatnya qabul. Orang yang kepingin cita-citanya terwujud. Orang yang kepingin harapannya terjadi. Yang mau nikah, apalin. Masya Allah. Kurang berapa lama? Kurang 3 bulan. Masya Allah. Mudah-mudahan lancar, berkah, sehat. Tidak ada kurang suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah, Rasul mengatakan, ala adulluki ala khairan min dzalika. Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih baik dibandingkan apa yang kamu minta? Apa kata Rasulullah? Begini. Tuhallilina Allah 30 inda manamika. Bertahlillah sebelum kamu tidur. Berapa? Bertahlillah sebelum engkau tidur. Ucapkan sebanyak 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama dibilang NU saya nanti. Iya. Kijane Muhammadiyah apa NU Ustaz iki. Nah, tapi enggak Muhammadiyah, enggak NU, yang penting ada dasarnya dilakoni ya. Maka bertahlil 33. Kalau khawatir keliru pakai tasbih. Boleh apa enggak? Boleh. Tasbih itu alat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai berapa? 33. Wa tusabbihina 33. Kemudian engkau mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Tapi jangan apa ini? Sing dilepokne njero ati. Subhanallah. 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 Melbu nek jerone ati. Berapa kali? 33. Wa tahmadina 34. Dan kemudian engkau bertahmid 34. Ingat, tahlilnya 33, tasbihnya 33, tahmidnya mulai berapa? 34. Kalau riwayat yang sebelumnya, takbirnya yang berapa? 34. Fatilka mi'atun. Maka itu kalau dikumpulkan genap menjadi 100. Jadi la ilaha illallah 33, subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 34. Ustadz, bedanya dengan yang hadisnya Fatimah apa? Beda. Kalau hadisnya Ibunda Fatimah radhiyallahu taala anha, Siti Fatimah radhiyallahu anha, itu untuk orang yang kerjaannya berat. Yang kerja jadi apa? Apa berat apa? Presiden. Loh ya Pak, berat Pak. Jangan dikira panjenengan berat Pak, mikir panjenengan semua ini Pak Prabowo itu. Tiap malam mikiri panjenengan, bagaimana bensin bisa murah, bagaimana pajak bisa murah, bagaimana sekolah bisa lancar, anak-anak kita tidak kelaparan, kira apa nggih? Nah itu, tidak pakai tapi bohong loh ya, tenanan loh ini. Sudah Bu, jangan protes. Ibu-ibu gak terima ya. Sudah, kalau hadisnya Siti Fatimah untuk orang yang pekerjaannya berat. Tahu bedanya enggak? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kalau hadis yang ini
Untuk orang yang punya angen-angen, kepingin angen-angeni kobul. Bapak-bapak ini yang kepingin rabi maneh, bacaan sebelum tidur. Ibu-ibu yang tidak kepingin suaminya nikah lagi, bacaan sebelum tidur. Tinggal nanti kuat-kuatan. Tapi yang ngomong kuat-kuatan biasanya kuatan sing lanang. Nggih apa nggih, Bu? Ya kita buktikan saja ya. Sudah, maka dikatakan di sini Rasulullah bersabda, "Fatilka mi'atun khairun minad dunya wa ma fiha." Maka itu genap 100 akan mendapatkan untukmu, kamu akan mendapatkan yang lebih baik dibanding dunia beserta semua isinya. Misalkan kepingin punya rumah, ya Allah capek ya Allah, riwa-riwi ngontrak, pindah-pindah terus, ngangkat lemari, pindah tetangga, kenalan lagi, penyesuaian lagi, ya Allah, kepingin punya rumah. Maka sebelum tidur, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa? 3. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa? 33. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 34. Insyaallah apa yang panjenengan inginkan qabul. Dalilnya apa? Lah ikilah dalil. Lah kok tanya dalilnya apa? Ini dalil, ini hadis disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun sebagian ulama tentu menilai hadis ini dengan penilaian yang berbeda satu dengan yang lain. Termasuk Syekh Albani mengatakan ini dhaif. Tapi tentu penilaian hadis itu perkara ijtihadi. Perkara apa? Ijtihadi. Panjenengan kalau mau yang lebih kuat, yang hadisnya Siti Fatimah tadi. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Hadis yang berikutnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man halala mi'atan. Jadi itu loh Pak, ojo gampang-gampang membid'ahkan amalannya orang lain. Jane lek dikelompok nih Pak, dalile nggih enten. Masalahnya apa? Penilaian hadis ini kuat atau lemah, itu satu ulama dengan ulama yang lain tidak sama. Faham betul? Contoh ini lihat. Man halala mi'atan, barang siapa bertahlil 100 kali. Ini dalil. Siapa yang nulis? Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari itu apa namanya, panggilannya? Amirul Mu'minina fil hadis. Apa Imam Bukhari itu? Amirul Mu'minina fil hadis. Pemimpinnya orang-orang yang beriman di dalam perkara hadis. Maka tidak segampang itu Anda mengkritik Imam Bukhari. Walaupun tentu jenenge menungso tidak mungkin anti kritik, paham betul? Artinya menungso itu pasti enek lupute ya ndak. Tapi ingat, seluput-luputnya Imam Bukhari kalau dibandingkan dengan kita, bukan cuma adoh, raketok blas, nanti raketok. Iya. Maka dikatakan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halala mi'atan, orang yang bertahlil 100 kali. Bertahlil berapa? 100 kali. Berarti bertahlil 100 kali itu mengucapkan apa? La ilaha illallah 100 kali. Wasabbaha mi'atan, subhanallah 100 kali. Wa kabbara mi'atan, bertakbir 100 kali. La ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allahu Akbar 100. Kalau ini tidak terikat waktu, kapan pun. Khairun lahu min 'ashri riqabin yu'tiquha, maka itu lebih baik dibandingkan dia membebaskan 10 budak.
Padahal harga budak itu Anda tahu. Kalau pakai kurs yang sekarang, kalau pakai harga emas yang sekarang, budak paling murah di kisaran 70 sampai 100 juta. Paling murah Avanza siji. Kalau mau ngomong harga yang standar, di kisaran 100 sampai 200. Yang mahal bisa sampai 300 up. Itu kalau pakai harga yang kurs dolar. Kan warga desa enggak pakai dolar. Emas, ya emas. Itu segituan harganya. Ini Anda seperti membebaskan 10 budak. Katakan budak yang pertengahan 1,50 juta, ping 10. 1,5 M kuat pret. Sedekah 1,5 M itu loh. 1,5 M. Masya Allah. Hanya dengan apa? Baca la ilaha illallah 100, subhanallah 100, Allahu Akbar 100. Itu lebih baik dibandingkan membebaskan 10 orang budak. Wa sab'i badanatin yanharuha, dan lebih baik dibandingkan dia mengorbankan 7 ekor onta. Unta itu Pak Le, Bule, Pak D, Bude, luweh awis tinimbang lembu. Unta itu kurupol kayak Rio ini. Gak pol sana, lembu sana. Itu kisaran 40-an juta, kuru 40-an juta. Belum lagi unta yang punuknya 2. Wih, itu kalau Anda tahu punuknya itu setelah untanya disembelih, punuknya itu disiset, terus dibakar. Wih, jangan bayangkan, gak kelakon. Jatah kita ini kurma elek kok ya. Jatah kita ini kurma hitam itu loh. Bukan ajwa, lumayan ireng ajwa. Kurma ireng saya dipangan orang kertip-kertip ini. Itu antara totor atau pasir, di antara itu. Tapi harus disyukuri lah, alhamdulillah. Maka Ar-Rahman Stono bedek, saya acungi jempol. Di sini kurmanya kurma bagus, kurma enak, kurma larang. Nyeneng nih wong poso, alhamdulillah. Hadis yang berikutnya, fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal? Ya Rasul, doa apa yang paling utama? Nah, ini dibaca dengan cek. Doa yang paling utama. Paling utama itu artinya apa? Paling baik, pahalanya paling akeh, paling manfaat, paling nyelameti, paling manfaati. Itu kalimat-kalimat yang paling afdal. Jadi pahalanya paling besar dan paling mendatangkan manfaat untuk kita. Ayyud du'ai afdal? Apakah doa yang paling utama itu ya Rasul? Qala salillahal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah maaf dan selamat dunia akhirat. Minta apa? Al-afwa. Afwa itu yang pertama, minta maaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Itu namanya minta maaf sama Allah. Wal afiyah, mintalah keselamatan fid dunia wal akhirah. Dunia sampai akhirat. Panjenengan ingat enggak zikir pagi petang? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Sehat wal afiyat insyaallah. Allahumma amin. Fa idza u'tita al-afiyata fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Karena kalau panjenengan dapat al-afwa, ampunan maaf dari Allah,
wal afiyata, keselamatan dunia sampai akhirat, maka Anda telah mendapatkan semua kebaikan. Beruntung Anda. Makanya saya bilang kemarin, kita itu njaluk sama Allah yang paling mantap itu njaluk selamat. Njaluk apa? Selamat. Selamat dari api neraka, selamat dari fitnah, selamat dari maksiat, selamat dari keburukan. Itu minta sama Allah. Maka kata Rasulullah, doa yang paling afdol apa? Memohon afwa, ampunan, maaf, wal afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Doanya apa? Ya bisa yang tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maafnya apa? Wa qina adzabannar. Itu yang paling afdal. Hadis yang berikutnya, satu sebelum terakhir, disebutkan di sini, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Jurairi an Abi Abdullah al-Anazi an Abdullah ibn Samit an Abi Dharr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul kalami ila Allah Ta'ala, ucapan yang paling dicintai Allah. Saya ulang, ucapan yang paling dicintai Allah. Dicintai itu apa? Nomor satu, paling gede pahalani. Nomor dua, paling berpotensi memasukkan kita ke dalam surga. Yang ketiga, kalau diamalkan akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Nomor satu, pahalanya paling besar. Nomor dua, paling berpotensi memasukkan kita ke dalam surga. Nomor tiga, apabila kita amalkan maka kita akan dicintai oleh Allah. Apa itu? Qala ahabbul kalami ila Allah Ta'ala, ucapan yang paling Allah cintai. Subhanallahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdi. Saya ulang. Apa ucapan itu? Subhanallahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallahi wa bihamdi. Jadi kalau kau pengen gampang begini, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi la syarikalah. Kemudian apa? Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalimat-kalimat itu. Terakhir, penutup. Haddatsana as-Salt. As-Salt. Nama orang ini. As-Saltu. Haddatsana as-Saltu. حدثنا الصلت ابن محمد قال حدثنا مهدي ابن ميمون عن الجريري عن جبر ابن حبيب عن أم كلثوم ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة فأبطأت عليه. Ini coba Masya Allah ini. Jadi suatu hari kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu lagi butuh sama saya. Pas Rasul masuk ke rumah, lah kok saya sedang sholat. Maka nampaknya Rasul merasa sholat saya terlalu panjang. Fa'abta'tu alaihi. Aku merasa aku sholatnya terlalu panjang. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, alaiki bijumalid du'a wa jawami'ihi. Aisyah, kalau doa singkat padat saja. Bayangin. Jadi Rasulullah pas butuh, lah kok Aisyah ini sholat dan doanya dianggap terlalu panjang. Maka Rasulullah ngajari apa? Ojo sing dawa-dawa. Yang apa? Yang singkat dan padat. Falamman saraftu qultu, setelah aku selesai aku mengucapkan kata Aisyah, ya Rasulullah, ma jumalu ad-du'ai wa jawami'uhu. Ya Rasul, apa kumpulan doa yang singkat, padat, mantep itu? Apa doanya? Rasul mengatakan, quli Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan. Oh, ya apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi
kullihi, aku minta semua kebaikan. Ajilihi wa ajilihi, yang cepat maupun yang lambat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang aku tidak tahu, tak jaluk kabeh. Lengkap apa enggak ini? Oh, lengkap. Kalau minta kebaikan semua berarti apa? Yo sugih, yo soleh, yo sehat, yo seneng, yo bahagia, jauh dari fitnah, itu kebaikan semuanya. Wafatnya husnul khotimah, wongi istiqamah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Minta kebaikan semuanya, yang cepat maupun yang lambat, yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa a'udzubika minasyarri kulli, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan. Wes sing elek-elek ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah. Ajilihi wa ajilihi, yang cepat ataupun yang lambat. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, keburukan yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Wa as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, dan aku meminta kepadamu masuk syurga dan apa-apa yang mendekatkanku kepada syurga, entah perbuatan ataupun ucapan. Wa a'udzubika minan nar, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari api neraka. Wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, dan apa-apa yang mendekatkan ke neraka, entah ucapan ataupun perbuatan. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku meminta kepadamu apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Wa a'udzubika mimma ta'awwadha minhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa-apa yang Nabi Muhammad berlindung darinya. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatahu rusyda, dan apapun takdir yang engkau takdirkan ya Allah, jadilah terakhirnya itu sebagai kebaikan. Nah, sudah ya? Itu beberapa contoh doa-doa yang diajarkan. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya kita akan mulai masuk bab apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Waktunya sudah habis ya. Semoga ada manfaatnya.